daftar-daftar informasi yang dikecualikan. Di situ salah satunya yang tadi saya sebut, Sulawesi Tengah itu masuk kategori lembaga yang informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Bawaslu, selamat datang di podcast Bawaslu Sulteng. Kali ini bersama saya Ari Mutia, staf Humas Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Sebelum kita masuk ke tema, jangan lupa dukung channel YouTube kami dengan cara like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Saat ini tema kita dalam podcast kali ini adalah pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, sudah bersama kita di sini Kepala Bagian Hukum Humas Data dan Informasi, Bapak Rahmat Lacinala SH MSc. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ibu Muti. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah kabar hari ini dalam keadaan sehat. Tentunya sehat, tapi kita tetap dalam prokes ya. Apalagi kita tahu hari ini Kota Palu dapat informasi bahwa pandemi ini masih terus meningkat. Tapi mudah-mudahan lah di lingkungan kita tidak ada yang ini. Iya Pak. Amin. Insya Allah. Amin. Iya Pak, terkait dengan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Bawaslu Sulteng, ini berkaitan dengan apa sih Pak sebenarnya pengelolaan? Berarti mungkin pengertian saya pengelolaan dan pelayanan informasi berarti berkaitan dengan informasi Bawaslu yang diolah dan dilakukan pelayanan. Apa kira-kira seperti apa itu Pak? Baik. Pelayanan informasi publik ini khususnya di lembaga kita, yaitu Bawaslu, khususnya Bawaslu Provinsi Tengah, ini adalah satu kewajiban di setiap lembaga. Tidak lain adalah perintah dari Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diatur di Perbawaslu 10 tahun 2019. Ini merupakan kewajiban kita untuk memberikan akses pelayanan informasi kepada publik, karena pemberian akses informasi ini adalah salah satu wujud dari pemenuhan hak publik untuk mendapatkan informasi. Nah, informasi publik sebagaimana kita tahu yaitu dalam pengertiannya sebagaimana yang diatur dalam Perbawaslu adalah informasi yang dihasilkan, yang disimpan, yang dikelola dan atau yang diterima oleh lembaga kita, khususnya Bawaslu, baik itu Bawaslu Provinsi, Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota. Itu barangkali. Berarti informasi ini yang bisa disebar, yang bisa diberikan kepada masyarakat. Nah, sementara pengelolaan Bawaslu mengelolanya, kemudian menyebarkan memberikan pelayanan. Nah, seperti apa sebenarnya bentuknya, Pak? Ya, jadi kita harus memisahkan bahwa informasi itu ada dua sifat jenis informasi. Yang pertama yang terbuka berarti kita wajib serta-merta untuk menginformasikan kepada publik, dan ada informasi yang dikecualikan. Nah, kalau informasi yang dikecualikan ini tentunya juga ada prosedur ketika misalnya publik ingin mengakses. Nah, begitu juga kalau informasi yang tadi yang terbuka itu serta-merta kita informasikan kepada publik melalui baik itu media online dan offline. Nah, kalau bicara bentuk pemberian informasi khusus di lingkungan Bawaslu kita, yaitu ada dalam bentuk online dan offline. Nah, kalau bentuk online itu Bawaslu sudah menyediakan portal PPID yang kalau masyarakat ingin mengunjungi website Bawaslu
Di situ ada link PPID, itu bisa diklik. Kalau dia mau bermohon informasi, masuk ke link tersebut. Itu secara offline, berarti bisa melalui portal tersebut. Kalau secara offline itu bisa juga diakses, berarti masyarakat yang menginginkan informasi terkait informasi kepemiluan ya, nah, tentunya itu bisa bertandang ke kantor Bawaslu setempat, baik itu Bawaslu RI, provinsi, dan Bawaslu kabupaten kota. Nah, bagaimana dalam pengelolaannya, dalam pemberian, tentunya ada mekanisme-mekanisme yang diatur sesuai SOP, sesuai standar prosedur oleh teman-teman yang sudah ditugaskan dalam tim PPID. Nah, PPID ini pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Nah, kalau di Bawaslu provinsi ini saya selaku Kabak Hukum, Humas, Data dan Informasi ex officio selaku pejabat pengelola. Bapak berarti PPID-nya. PPID-nya. Atasan saya itu adalah Ibu Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, Ibu Dr. Anda Haja Nayanti Sofianita MSI. Beliau adalah atasan dari pejabat pengelola, yaitu saya, atasan saya. Kalau itu di luar struktur pemerintahan, jadi kita ada struktur PPID ya, dibentuk dalam satu tim. Apa mungkin dia kayak tim begitu ya Pak ya? Iya, dari kalau sesuai dengan peraturannya memang dalam bentuk tim. Dalam bentuk tim. Bapak kan sebagai kepala bagian setahu saya Bapak sebagai kepala bagian ini sudah 2 tahun ya Pak ya? Ya, saya bertugas hampir 2 tahun ya? Ya, kepala bagian Humdatin ini, kita singkatnya Humdatin, Hukum, Humas, Data dan Informasi. Jadi ada 3 fungsi yang saya ampu, diberikan amanah itu. Kalau hari ini kan tanggal 11, jadi saya hitung saya sudah 2 tahun 2 hari. Berarti Bapak di sini tanggal 9 ya Pak? Tanggal 10 tahun 2020. Ya, bulan Februari. Ya. Berarti sudah 2 tahun 2 hari. 2 hari. 2 hari. Ya. 1 hari ya Pak ya? 1 hari ya, tanggal 11 ya, betul. Berarti selain sebagai kepala bagian itu salah satu, berarti PPID ini menjadi salah satu tugas Bapak juga begitu? Iya. Sebagai benar. Jadi sampingan bukannya sampingan tugas ya? Tambahan ya. Tambahan karena saya kita diberi tugas mengampu tugas Humas, Data dan Informasi. Ini juga saling berkaitan, sehingga informasi itu ada di bagian Bapak ya, di bagian saya, di bagian kita. Jadi sehingga tugas itu diberi kepada saya sebagai pejabat pengelola informasi, maka dibentuk dalam satu tim. Nah, kalau kita ini kan model lembaga kita beda ya dengan lembaga di luar sana. Misalnya kalau kita di daerah, di sana dinas dipimpin oleh kepala dinas. Kalau kita ini kepala sekretariat, tapi di atas kepala sekretariat itu ada pimpinan. Nah, dalam hal ini pimpinan atau komisioner Bawaslu. Nah, mereka ini sebagai pengarah dalam PPID. Di tim ini ya Pak? Di tim ini, ya. Itu ketika misalnya ada hal-hal yang sifatnya prinsip terkait dengan informasi atau koordinasi, itu kita lakukan. Terkait dengan agak sedikit mendalam ya Pak, terkait dengan pengelolaannya gitu. Bagaimana bagaimana memilah antara yang mana bisa dipublikasi, diberikan kepada pemohon informasi dengan yang tidak bisa Pak? Ya, jadi memang kalau berdasarkan sifat kan tadi ada 2. Informasi ini informasi yang terbuka, yang serta-merta, dan informasi yang sifatnya dikecualikan. Saya mungkin lebih ke informasi yang dikecualikan. Yang dikecualikan ini terkait dengan informasi kepemiluan. Misalnya saya ambil contoh, misalnya kita ambil informasi sidang sengketa. Misalnya ada pemohon, beliau bermohon terkait dengan kajian
terhadap putusan bla 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 bla. Nah, itu informasi itu termasuk informasi dikecualikan. Nah, berdasarkan berdasarkan rilis kita, daftar informasi yang dikecualikan itu ada daftar informasi yang dikecualikan. Di situ salah satunya yang tadi saya sebut, misalnya terkait dengan rekomendasi atau kajian yang kaitannya dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan pilkada. Jadi informasi itu kalau misalnya ada masyarakat yang ingin memohon, maka ada SOP yang harus dia lewati. Bermohon, ketika misalnya permohonan kita terima, kita telaah, kemudian kalau dia informasi dikecualikan maka tidak dapat kita berikan gitu. Kalau misalnya dia tidak puas, dia bisa melakukan keberatan informasi. Nah, ada prosedurnya juga ada. Nah, itu tentunya di meja informasi kita saat kita memberikan, kita harus menjelaskan. Petugas PPID itu harus paham tugasnya. Kalau informasi dikecualikan, dia harus uraikan nih. Ini informasi dikecualikan, kita berhak menolak karena memang kita diberi kewenangan untuk menolak informasi yang memang sifatnya dikecualikan. Kalau informasi serta-merta, informasi yang dipublish ya mungkin terkait dengan kegiatan-kegiatan kita, kemudian ada kalau sudah selesai misalnya putusan itu diambil oleh pimpinan, misalnya putusan sidang ya, keputusan itu yang dalam bentuk putusan itu bisa diberikan. Tetapi kita punya standar tidak kalau dalam istilah di PPID itu mengaburkan nama yang si pemohon dan yang bermohon, kalau saya tidak keliru begitu, identitas ya. Nah, itu yang benar. Identitasnya itu kita bold ya gitu, kita kaburkan gitu, karena itu menjaga sesuai dengan yang diatur dalam SOP kita seperti itu Bu Putih. Oke. Bapak ini kan sebagai kepala bagian, kemudian juga menjabat sebagai PPID-nya. Nah, terus selama 2 tahun ini Pak, saya dengar katanya ada pencapaian yang telah Bapak raih bersama tim ini selama 2 tahun terakhir Pak. Iya, alhamdulillah Bu Muti, ini berkat kerja, kalau saya bilangnya ini kerja kolektif, kerja kolaborasi antar semua bagian, semua divisi, dan terkhusus tim yang ada di PPID sendiri. Jadi 2019 itu saya juga belum di sini, tapi alhamdulillah itu kan sebuah pencapaian. Kita 2019 itu kalau saya tidak keliru, informasi yang saya terima itu kita di peringkat 7. Peringkat 7. Ketika masuk di 2021 itu ada perubahan kategori terkait dengan pemeringkatan. Ini istilahnya kalau di KIP itu pemeringkatan. Nah, di 2019 kita di 7, namun di 2020 berdasarkan pemetaan oleh Bawaslu RI dan KIP RI, itu Bawaslu Provinsi Tengah itu mendapat kategori menuju informatif. Dan alhamdulillah ini berkat kerja kita, kerja kolektif, kerja kolaborasi kita di semua bagian divisi, kita mendapatkan hasil pemeringkatan kita mendapatkan apresiasi itu adalah informatif. Jadi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah itu masuk kategori lembaga yang informatif. Nah, ini alhamdulillah sekali, ini berkat kerja sama kita semua, satu pencapaian, dan saya berpikir ini mempertahankan ini lebih sulit ini daripada untuk meraih. Benar Pak. Ini mempertahankan, mudah-mudahan kedepannya ini mungkin kalau saya tidak keliru di KIP itu ada standar kategori. Setelah dia informatif, nanti ada pemeringkatan lagi. Mungkin dia sebagai peringkat 1 terbaik seluruh Indonesia secara nasional, terbaik 2 secara nasional. Nah, mudah-mudahan lah, insya Allah Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah punya target juga ke situ. Itu barangkali.
Itu kan internal mungkin ya Pak. Ada kolaborasi antara KI Pusat dan Bawaslu RI. Itu penilaiannya. Dan sementara kalau di tingkat kita sendiri Pak, kalau di tingkat kita ini sebagai provinsinya. Kelas provinsi ya. Ya, karena kita kan ini ada banyak vertikal lembaga vertikal kita ini. Iya. Itu gimana Pak? Iya, baik. Memang kita sudah melakukan kemarin kunjungan kepada mitra kita, dalam hal ini Komisi Informasi Publik yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Itu di saat mereka memang sudah masuk di akhir masa jabatan. Nah, ini kita masih berencana sembari menyusun rencana kerja di PPID. Ini kita salah satunya rencana kita itu akan silaturahmi dengan teman KIP Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, kalau untuk penilaian di Provinsi Sulawesi Tengah, skop provinsi ya, untuk lembaga yang ada di baik lembaga instansi daerah maupun vertikal yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah, ini memang teman-teman PP kemarin sudah sampaikan, ini mereka akan dalam waktu dekat mungkin akan ada buat pemeringkatan, tapi karena memang mereka berganti pimpinan baru, mungkin nanti ini pimpinan baru yang akan meneruskan. Nah, ini tadi saya sampaikan kita punya rencana kerja PPD 2012, salah satunya adalah kita akan berkunjung, kita akan audiens dengan teman-teman KIP, itu untuk untuk penguatan untuk kita untuk penguatan kita. Jadi bentuk silaturahmi itu penguatan untuk kita, karena kita memang yang menjadi lembaga pemberi informasi, khususnya informasi kepemiluan. Ya. Baik Pak, sebenarnya kan saya kalau lihat tugas provinsi ini kan dua Pak, ke atas dan ke bawah. Jajaran kita yang di kabupaten kota juga ada Pak. Nah, terkait dengan apakah PPID ini sendiri di kabupaten kota itu apakah sudah ada Pak atau masih di tingkatan kita saja? Ya, PPID itu di kabupaten kota sudah terbentuk ya, sudah terbentuk. Itu dimulai dari tahun 2018 itu PPID di kabupaten kota sudah ada. Namun pelaksanaannya yang memang, karena sebenarnya kita ketahui bersama Bawaslu Kabupaten Kota itu kan dari ad hoc kemudian dia menjadi permanen. Nah, pada saat permanen 2018 itu PPD-nya juga terbentuk karena dia sudah menjadi lembaga non struktural. Nah, sehingga dibentuklah PPD itu, karena ini merupakan kewajiban dan perintah dari undang-undang. Nah, cuma memang kita harus akui, dan saya sebagai pengampu tugas PPD di provinsi, kita harus memang memberikan pembinaan tidak lepas dari kita kepada Bawaslu Kabupaten Kota. Tapi kalau terbentuk itu sudah terbentuk. Sudah berapa kali kita buat pendampingan, kemudian supervisi, dan alhamdulillah kemarin di akhir tahun, tapi pelaksanaannya di awal tahun ya, kita buat semacam bukan pemeringkatan tetapi apresiasi bagi teman-teman kabupaten kota terkait dengan pengelolaan PPID. Dan alhamdulillah ada satu kabupaten yang masuk sebagai kategori PPID, pengelolaan PPID bukan juga bilang terbaik, tapi dia paling tidak dia respect dengan tugas dan fungsinya selaku pengelola informasi. Jadi kita berikan apresiasi lah. Berarti bentuk supaya kabupaten lain bisa seperti itu ya Pak? Iya, artinya penyemangat ya barangkali itu mungkin saya, supaya ini memicu teman-teman di kabupaten lain, wah kok hanya kabupaten sana yang saya bisa gitu. Jadi kita buat satu apresiasi supaya memberikan satu motivasi lah ke mereka, ke teman-teman yang ada di kabupaten kota, supaya PPID ini tidak disepelekan, karena ini hal yang penting dan ini merupakan kewajiban kita yang dituntut oleh undang-undang. Nah, sebagaimana kita juga kan dituntut ini, PPID Bawaslu Provinsi ini dituntut oleh Bawaslu RI, Bawaslu Pusat, untuk melakukan tugas-tugas PPID itu. Nah, sehingga kita juga punya kewajiban ke teman kita yang ada di jajaran kita di kabupaten kota, yang harus memacu mereka, karena
kita tahu bersama mereka kan masih baru ya. Iya. 18 Agustus kalau saya tidak keliru lembaga tersebut dipermanenkan menjadi badan. Iya. 18, 19, 20 ya, sudah mau masuk 3 tahun lebih lah. Iya, Ya, hampir 4 tahun hampir ya. 4 tahun, Pak. Nah, itu barangkali. Kemudian ini Pak, karena PPID di kabupaten kota sudah mulai terbentuk dan provinsi juga mulai ingin mempertahankan ya Pak ya, sebenarnya, dan mencoba dari sudut pandang lebih ke di sini ya Pak ya, bagaimana respeknya terhadap komisi informasinya di sini. Nah, terus strateginya Pak, strategi kedepannya mungkin ini kan mau pemilu Pak. Iya. Tentu saja saya yakin juga ini Pak kayaknya akan banyak permohonan informasi mungkin ya Pak ya masuk ke Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten kota. Itu kira-kira strategi yang akan dihadapi PPID itu sendiri apa Pak? Iya, jadi ini di rencana kerja kita 2022. Kemarin kita punya target, alhamdulillah target ini terlaksana. Tinggal kalau mempresentasikan 95% lah terkait dengan pengolahan data yang ada di kabupaten kota itu menjadi satu pintu. Yeah. Nah, karena kita tahu bersama memang di kabupaten kota kita ini ada kelas A, ada kelas B, tipe ya. Tipe apa ini Pak? Tipe badan. Jadi badan Bawaslu kabupaten kota itu Yeah. ada 2 tipe A dan tipe B. Yang tipe A ini pengampu data dan informasi, dia berdiri sendiri. Yeah. Kalau di kabupaten data dan humasnya dia ampu sendiri. Tapi kalau di kabupaten kota yang 3 komisioner ini terpisah-pisah. Jadi sehingga teman-teman di provinsi Humdatin itu punya rencana target di 2021 kemarin, bagaimana caranya data yang tersebar di 3 divisi dan 5 divisi ini yang ada di kabupaten kota itu jadi satu pintu. Satu pintu, jadi keluarnya dari teman-teman data dan informasi. Nah, di situ ketika teman data itu sudah ada di bagian atau di divisi data dan informasi, itu lebih mudah mengklasifikasi. Ini yang dikecualikan, ini yang serta-merta. Jadi ada bank data kecil. Nah, sehingga kan gini, teman-teman di data dan informasi itu kan mereka juga pengelola PPID. Nah, sehingga ini lebih berkesinambungan, lebih terarah, dan ini bisa terjamin lah keakuratan data tersebut. Nah, ini di strategi kita di 2022 ini, data ini sudah satu pintu. Sekarang bagaimana caranya kita memberikan penguatan. Jadi penguatan kepada jajaran kita, baik itu di tingkatan pimpinan sampai di tingkatan staf pengelola, staf PPD juga ya. Nah, kemudian itu dalam bentuk ya mungkin bimbingan teknis atau pendampingan langsung. Nah, apa yang kita dampingi? Yang kita dampingi adalah bagaimana menyusun klasifikasi data itu diklasifikasi, ini yang dikecualikan, ini serta merta. Nah, kemudian kita mau simulasi bagaimana ketika ada pemohon terkait data yang dikecualikan. Jadi kita uji coba gitu. Nah, ini rencana kerja kita di 2022 supaya apalagi kita tahu benar ini tahapan masuk tahapan kalau saya tidak keliru di Juni atau Juli nanti. Nah, kita mesti lebih siap. Dan memang informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat itu, apalagi teman-teman partai politik, itu pasti akan banyak. Ya, benar Pak. Ini informasi kita sudah dengar, ini ada berapa teman-teman yang akan butuh informasi. Nah, jadi teman-teman kabupaten kota mesti paling tidak dengan dia paham dengan tugas dan fungsinya, khususnya teman-teman di PPID gitu. Itu Pak. Oke Pak. Mungkin sebelum menutup nih Pak, harapan lah Pak, selain sebagai pengelola, pejabat pengelolanya, dan pelayanannya Pak, harapannya apa Pak? Ya, tentunya
Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah melalui Ibu Kepala Sekretariat Ibu Dr. Anda Haji Hanayanti Sofedita MSI punya harapan. Harapannya terkait dengan pengelolaan PPID ini mampu menerjemahkan tugas dan fungsinya, mampu mempertahankan apresiasi yang sudah diberikan oleh provinsi kemarin, khusus untuk kabupaten kota ya, kemudian memacu kinerjanya, paling tidak dia mungkin lebih aktif untuk diskusi dengan teman-teman yang ada di provinsi yang sudah punya pengalaman. Nah, tentunya ini harapan dari Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya juga tim PPD Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah ya. Nah, teman-teman di kabupaten harus bisa memilah, memilih mana berita yang itu tadi, yang dua sifat itu, yang terbuka dan yang serta merta, dan yang dapat terbuka dan yang dikecualikan. Nah, untuk teman-teman di provinsi, tim yang ada di provinsi, tentunya kita juga punya harapan itu insya Allah yang pertama mungkin tetap penguatan bagi kita. Yang kedua ini terkait dengan SOP ya, standar operasional prosedur, kita harus pegang baik-baik terkait dengan pelaksanaan SOP. Nah, kemudian kita terjemahkan ke kabupaten kota agar supaya juga mereka bekerja sesuai dengan standar prosedur yang sesuai ketentuan. Itu barangkali. Dan yang terakhir harapannya kabupaten kota itu lebih bisa kreatif terhadap pengelolaan datanya. Karena kita kan sudah temukan melalui supervisi monitoring, data ini hari ini dianggap biasa. Kalau saya bilang dianggap biasa, kenapa? Karena mungkin belum tahapan kali ya. Tetapi nanti di belakang hari data apapun itu pasti akan dicari, baik itu untuk keperluan pemeriksaan, keperluan lembaga atau mitra yang lain, keperluan kebutuhan masyarakat, pasti data itu akan dicari. Nah, bagaimana caranya? Ya tentunya strateginya juga ada di kabupaten kota masing-masing, karena masing-masing kabupaten kota dan kita jadi provinsi punya strategi sendiri-sendiri ya. Nah, tetapi paling tidak kisi-kisinya kita udah sampaikan lah ke teman-teman kabupaten kota. Itu barangkali Bu. Oke Pak, sangat-sangat informatif sekali info yang Bapak berikan ini. Berarti ketika kita ingin meminta misalnya saya nih Bapak ya, saya kan mahasiswa nih Pak. Terus saya ingin meminta informasi terkait dengan kepemiluan, berarti saya ke Bawaslu bisa, online juga bisa ya Pak ya? Boleh, online boleh, ke Bawaslu juga boleh. Nah seperti itu. Jadi berarti sangat lengkap berarti ya Pak ya, cara mendapatkan informasi cara mendapatkan informasi di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah ini ya? Iya, jadi pemberian akses informasi itu sebenarnya mudah. Mudah karena sudah diatur dengan aturan yang ada, SOP-nya juga jelas. Namun memang kalau informasi yang dikecualikan, ya tentunya memang kita ada dia punya mekanisme tersendiri seperti itu. Tapi kalau untuk kepentingan penelitian juga seperti itu. Kalau ada hal yang dikecualikan, ada yang tidak bisa kita berikan secara terbuka, tapi ada yang bisa kita berikan secara gambaran umum. Mungkin seperti itu, secara umumnya saja, tapi tidak secara detail gitu. Misalnya contoh, kalau dia minta putusan terkait sidang administrasi A, nah, itu boleh, putusannya boleh, tapi terkait kajiannya itu tidak boleh. Karena di situ ada pembahasan tingkat pimpinan ya, yang tentunya di situ ada pendapat-pendapat mereka mungkin yang berbeda dan sebagainya. Seperti itu. Mungkin karena Bapak singgung tadi, saya agak sedikit tertarik. Apakah di provinsi sendiri pernah mendapatkan keberatan tidak Pak terkait dengan informasi yang tidak diberikan? Kalau kita di provinsi, selama saya kurang lebih 2 tahun di sini, untuk provinsi tidak ada, tapi di teman di kabupaten itu pernah ada yang keberatan sehingga teman di kabupaten permohonan informasi masuk di salah satu kabupaten ya. Nah, kabupaten waktu itu koordinasi dengan kita. Jadi kita sudah arahkan, kita sudah berikan pembinaan, dan alhamdulillah itu tidak ada masalah. Nah, yang memohon tadi itu dia paham dengan
Berarti sebenarnya semua ada jalurnya Pak ya? Maksudnya kalaupun keberatan ada jalurnya Iya, juga. semua ada jalurnya. Kalau misalnya masih keberatan Pak? Kalau masih keberatan berarti nanti misalnya terjadi sengketa informasi. Oh, ada sengketa Ada sengketa ya, informasinya juga Pak. namanya sengketa informasi. Sengketa informasi ini lembaga yang berwenang yang menyidangkan persoalan data informasi yang tidak tidak bisa diakses atau dia keberatan. Ya. Itu adalah Komisi Informasi Publik yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Oh. Nah, jadi jalurnya ke sana sehingga kita sidangnya sidang. Oh, ada sidang juga. Ya, Pak? sidang juga, Oh. jadi sidang sengketa informasi. Oke. Jadi terhadap pemohon dan termohon dihadirkan informasi apa yang dia mintakan, yang dia bikin keberatan. Ya. Kemudian kita dengan pembelaan kita yaitu ini bahwa informasi ini dikecualikan berdasarkan daftar daftar klasifikasi informasi yang dikecualikan. Saya kira itu. Mungkin karena dari tadi bahasnya dikecualikan. Bagaimana menentukan itu dikecualikan Pak? Ya, jadi bagaimana menentukan itu, kita punya namanya DIP, daftar informasi, saya lupa namanya DIP ya, kalau saya tidak keliru itu DIP. Ya. Jadi di situ kita mendata data-data mana yang dikecualikan. Jadi ada ujinya seperti diklasifikasi ya, diklasifikasi. Oh, ini data tidak boleh dipublish, berarti dia termasuk data yang dikecualikan. Nah, sehingga kalau dia sudah masuk dalam daftar inventaris daftar informasi publik yang dikecualikan, nah, itu masuk di klasifikasi yang tidak bisa dipublish, tidak bisa diakses lah. Diakses ya. Iya. Jadi ada daftar inventarisnya. Ada klasifikasi. Ada klasifikasinya. Kalau begitu berarti kalau kita mendapatkan informasi ini kemudian ada yang kita cari kemudian tidak ada, berarti itu bisa jadi dikecualikan ya Pak ya? Iya, jadi nanti kalau misalnya Ibu Muti selaku mahasiswa ada butuh data, permintaannya bisa ke Bawaslu Provinsi, ke meja informasi, meja PPID, kemudian teman-teman PPID menerima. Kalau data itu berdasarkan hasil klasifikasi ternyata itu dikecualikan, maka kami berhak menolak sesuai dengan Perbawaslu yang ada, ketentuan yang ada, SOP yang ada. Itu kita berikan surat penolakannya. Nah, di situ nanti setelah pemberian surat penolakan itu akan dijelaskan oleh petugas bahwa data ini tidak boleh diakses karena hal tersebut bersifat dikecualikan atau prinsip karena pertimbangannya ini gitu. Nah, kalau dia masih keberatan, masih ada prosesnya, silakan keberatan gitu dia juga. Gitu. Untuk mendapatkan informasi ini sendiri Pak, apakah berbayar kah atau gratis Pak? Gratis lah, karena ini kan gini, jadi akses informasi itu salah satu bentuk dari perlindungan HAM. Kenapa? Manusia ini butuh informasi, jadi butuh akses ke sana, sehingga undang-undang sudah memberi ruang bahwa akses informasi itu harus diberikan kepada masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya memang ada informasi yang tadi itu yang tidak bisa dipublish, yang tidak bisa diberikan karena ada hal-hal mungkin yang prinsip yang sifatnya rahasia seperti itu. Gitu. Jadi tidak berbayar. Silakan kalau butuh informasi tentang kepemiluan, silakan datang ke Bawaslu Provinsi atau kunjungi portal website kita. Gitu. Oke Pak. Wah, kembali lagi saya bilang informatif sekali penyampaian Bapak. Berarti PPID, Bawaslu Sulteng dan seluruh Bawaslu di seluruh Indonesia berarti menerapkan hal yang sama ya Pak ya? Iya, pasti sama. Pasti sama. Karena perbawaslunya satu, aturannya satu, SOP-nya juga sama. Oke, sahabat Bawaslu, demikian tadi bincang-bincang informatif kita bersama Kepala Bagian Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Jangan lupa dukung terus channel YouTube kami. Jangan lupa subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Saya Ari Mutia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.